sungguh Allah yang dahsyat, hebat, luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini, kami boleh kuat sampai hari ini karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan yang kami sembah tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya kalau Tuhan baik, Tuhan hebat sampai hari ini, Tuhan setia sampai hari ini, Tuhan yang sama akan tetap hebat, tetap setia, tetap menyertai kehidupan setiap kami sampai masa tua kami. Artinya di sepanjang hidup kami akan kami lihat adalah hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati menyerahkan untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Roh Kudus Tuhan menguatkan, memampukan, mengubahkan yang biasa di luar biasa untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Tutup bungkus hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Biar Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, yang siap terima isi Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis untuk saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman awal bulanmu. Mana senyumnya? Haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa. Mungkin ada yang menatap saya dan berkata, Pak Pendeta mau senyum bagaimana? Udah habis gara-gara pay letter Pak Pendeta. Saya doa semuanya diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Dan di hari yang spesial ini saudara, kita merayakan yang namanya kenaikan Tuhan ke sorga. Doa saya seperti yang apa yang kita bahas kemarin saudara di hari Minggu, bahwa Tuhan naik ke sorga menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Doa saya, iman kita semuanya sesuai dengan juga iman gembala sidang kita. Kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saudara, orang-orang yang luar biasa karena setia mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, setia, semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupmu, anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Kejadian, Kisah Para Rasul, sebuah kisah dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama kita akan baca bergantian saudara. Saya 9, saudara 10, kita gantian. 11 kita akan baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Demikian ayat yang ke-9 dikatakan apa di sana? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10 silakan. Ayat yang ke-11 sama-sama. 3, ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan apa? Cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya mencatat di sini saudara, Tuhan sudah naik ke sorga. Hari Minggu kemarin saudara kita sudah bahas tentang apa tujuan Tuhan naik ke sorga. Nah, dan saya mau bilang saudara, Tuhan sudah naik ke sorga. Kabar baiknya dia akan kembali. Katakan amin. Kita lihat lagi ayat yang ke-11 dikatakan apa? Ayat yang ke-11, 3, ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa apa? Yesus ini yang apa?
meninggalkan kamu akan apa? Datang kembali. Sama-sama bilang sama saya, Yesus pasti kembali. Amin. Dan saya mau bilang saudara, tugas kita adalah menantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menantikan Tuhan. Amin. Dan itu kan jadi judul khotbah kita hari ini saudara, tentang menantikan Tuhan. Dan saya pelajari saudara, ternyata ada dampak yang luar biasa ketika saudara dan saya menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan saudara. Dan itu kan sama-sama kita akan bahas. Doa saya, saudara dan saya senantiasa menjadi anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, sehingga apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan akan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak bagi orang-orang yang menantikan Tuhan saudara? Itu yang sama-sama kita akan bahas. Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menerima jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya, menerima jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya, doanya dijawab Tuhan. Amin. Mazmur 40 ayat 1. Mazmur pasal yang ke-40 kita akan baca ayatnya yang pertama saudara. Kalau saudara punya Alkitab buku, akan sedikit masuk di ayat yang kedua karena ada penyesuaian antara Alkitab buku dan Alkitab elektronik. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Mazmur 40 ayat 1 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3 ya. Untuk Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia apa? Dan mendengar teriakku minta. Sekali lagi, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia apa? Menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dalam terjemahan yang lain mengatakan begini saudara, sesungguhnya apa? Aku menanti-nantikan Tuhan dan dia apa? Dan mendengar. Sekali lagi saudara, sama-sama bilang sama saya, menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memandang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mendengar seruan kita. Amin. Saya percaya setiap kita kalau berdoa, mau doa kita dijawab Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita saudara dan saya, ketika kita berdoa, kita berharap Tuhan menjawab. Bahkan kalau perlu belum selesai doa, Tuhan udah jawab saudara. Ingat kan? Dan saya mau bilang saudara, salah satu doa yang pasti dijawab Tuhan, salah satunya adalah doa makan saudara. Iya, karena begitu selesai berdoa langsung makan. Tapi saya mau bilang saudara, saudara dan saya percaya ketika kita berdoa, kita rindu supaya doa kita dijawab Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, doa yang dijawab Tuhan akan menjadi bagian mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena begini saudara, saudara perhatikan, dikatakan di ayat yang ke-1 tadi saudara, di Mazmur 40 dikatakan apa? Menantikan. Sama-sama bilang sama saya, menantikan Tuhan. Kata menantikan bahasa aslinya itu kafah saudara, artinya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah look for, atau bicara tentang mencari. Sama-sama bilang sama saya, mencari. Sama-sama bilang sama saya, mencari Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, saudara dan saya sementara memposisikan diri kita di posisi mencari jawaban pada pribadi yang tepat. Maka akhirnya apa? Ketika kita mencari jawaban pada pribadi yang tepat, maka doa yang terbaik, jawaban yang terbaik akan menjadi bagian setiap kita. Katakan amin. Contoh sederhana, misalnya saudara ke mall mana yang lumayan besar? Multi Marcel Metropolitan Mall, betul ya? Saudara ke Metropolitan Mall, saudara baru pertama kali ke sana. Kemudian saudara mau cari store di sana, store tas misalnya. Ibu-ibu mau cari store tas. Di sana saudara yang terkenal merek H itu, tahu merek H? Apa? Haleluya. Iya dong, kita anak Tuhan, walaupun tas Hermi harus tetap rendah hati. Orang tanya merek apa itu? Haleluya. Iya, kalaupun mau ada bau-bau daerahnya bilang aja Horas. Apa itu aha? Halakita tuh. Saking semangatnya saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, misalnya saudara mau ke sana, ke Metropolitan Mall, saudara mau cari yang namanya store toko H tadi saudara. Nah, tetapi karena saudara pertama kali ke sana, saudara nggak pernah ke sana. Saya sebagai pendeta harus totalitas, jadi nanti saya ke sana juga. Nah, jadi saudara dalam kehidupan setiap kita. Nah, jadi kameramennya susah nggak? Oh enggak ya.
Saya mau bilang sekali lagi, saudara mau cari store namanya store Toko H, saudara, tetapi saudara nggak tahu di mana. Akhirnya apa? Yang paling mudah dan yang memang sebaiknya saudara lakukan adalah saudara bertanya. Tapi saya mau bilang, saudara, kepada siapa kita bertanya akan sangat menentukan jawaban apa yang akan kita terima. Kepada siapa kita bertanya akan sangat menentukan kita dapat jawaban atau tidak, saudara ke Metropolitan Mall, saudara mau tanya di mana Toko H, tetapi saudara tanya sama orang, misalnya contoh dari Korea, laki-laki Korea yang lagi teleponan sambil marah-marah gara-gara berantem sama istrinya. Cinceo opsone sarangnya asak. Iya kan, gitu kan? Iya kan kalau gitu kan, biar adil dong. Saya mau bilang, saudara mau nanya sama orang misalnya orang Korea lagi teleponan, lagi marah-marah, lagi kan gitu ya. Saya pernah nonton drakor itu kan gitu ngomongnya. Ada yang cocok nggak? Terima kasih, haleluya. Saudara tanya sama orang Korea, saudara datang dan bilang apa? Punten A, nuhunnya mau tanya nih, store H di dien teh. Oh, dapat jawaban nggak? Oh, yang ada sare. Atau saudara tanya sama emak-emak bule yang lagi bawa anaknya 5, balita semua lagi tantrum, saudara. Jangan mama bule. Kalau mama bule kadang-kadang masih yang calm down, take it easy, be quiet. Saudara tanya sama emak-emak Tambun misalnya. Saudara tanya sama mama Tambun yang lagi anaknya balita lagi teriak. Saudara tanya, mbak dia. Iya kan? Saya mau bilang, saudara, yang paling tepat adalah apa? Saudara ke meja informasi, resepsionis dan tanya di sana. Saudara akan dapat jawaban yang tepat, betul? Saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita juga sama. Ketika saudara dan saya memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita sementara berada di posisi mencari pada pribadi yang tepat. Dan ketika kita mencari pada pribadi yang tepat, jawaban doa yang terbaik akan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, nanti-nantikan Tuhan. Di situ ada jawaban doa yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, apa dampak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yang kedua, saya mencatat di sini, saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati keselamatan. Coba kita buka Ibrani 9 ayat 28. Ibrani pasal yang ke-9, kita akan baca ayatnya yang ke-28. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Demikian. Hanya satu kali saja apa? Untuk sesudah itu ia akan apa? Perhatikan kalimat terakhir. Untuk menganugerahkan apa? Yang sama-sama bilang sama saya, keselamatan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Saya mencatat di sini, saudara, bicara tentang keselamatan, banyak orang menerima tetapi belum tentu menikmati. Sekali lagi, saudara, bicara tentang konsep keselamatan, banyak orang menerima tetapi belum tentu menikmati, saudara. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kok keras banget Pak Pendeta? Bukannya saya pikir saya pasti selamat selamanya. No. Setiap kita, Tuhan sudah anugerahkan keselamatan, tapi belum tentu kita semuanya bisa menikmatinya. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar sehingga apa? Ia telah mengaruniakan apa? Tahan dulu sampai di sana, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan untuk dunia. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan untuk semua orang. Amin. Tetapi apa dikatakan apa? Supaya setiap orang yang apa? Percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Sama-sama bilang sama saya, supaya yang percaya. Sama-sama bilang sama saya, hanya yang percaya, amin, akan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Saya mau bilang, saudara, ketika bicara tentang anugerah keselamatan, itu dianugerahkan untuk semua orang, tetapi tidak semua orang akan menikmatinya. Siapa yang akan menikmati adalah mereka yang percaya. Sama-sama bilang sama saya, yang percaya.
Amin. Kata percaya bahasa aslinya saudara menggunakan kata pisteo, artinya commit atau berkomitmen. Sama-sama bilang sama saya berkomitmen. Sama-sama bilang sama saya berkomitmen. Berkomitmen untuk apa? Untuk hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya untuk taat. Amin. Coba kita lihat Filipi pasal yang kedua ayat 12. Filipi 2 ayatnya yang ke-12, sama-sama kita akan baca. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. 3, ya. Hai, kamu senantiasa apa? Taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah apa? Sama-sama bilang sama saya mengerjakan keselamatan. Amin. Bagaimana mengerjakan keselamatan? Dengan ketaatan. Sama-sama bilang sama saya dengan ketaatan. Amin. Untuk mempermudah penjelasan, saya undang boy band saya. Saya pokoknya setiap pelayanan saya ajak mereka. Seperti yang saya bilang hari Minggu kemarin, kepahitan saya masih ada. Kalau saudara yang bingung, kepahitan apa Pak Pendeta? Buat saudara yang baru datang hari ini, saya mau bilang saya kepahitan sama mereka. Karena setiap saya pelayanan, mereka makan di belakang. Setiap saya pelayanan, mereka tidur di belakang. Dan abis itu setelah 9 sesi pelayanan, pas udah mau dekat rumah, mereka berkata, nggak kerasa ya Kak, hey, jaga lisan Anda. Jadi saya akan buat ini jadi kerasa. Silakan naik ke atas. Saudara yang memegang batu silakan. Tapi dong, dia bilang kemarin sama saya begini, Kak, followers aku udah banyak Kak. Saya siap jadi selebgram. Jadi saudara yang ada endorse, di blok aja dia, nggak apa-apa. Soalnya nggak akan laku di tempat dia. Nah, misalnya dia Tuhan, misalnya contoh, walaupun memang nggak cocok, ya nggak usah diharapkan, memang nggak cocok. Tapi misalnya dia Tuhan saudara, oleh karena karya kayu salib, anugerah keselamatan sudah diberikan bagi setiap kita saudara. Anugerah keselamatan sudah dicurahkan bagi setiap kita. Saya analogikan bagian tali ini saudara, akan ada untuk selamanya sampai waktu Tuhan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, apakah semua orang yang dikaruniai itu menikmati? Belum. Kenapa Alkitab bilang apa? Hanya mereka yang sama-sama bilang sama saya yang percaya. Orang yang percaya akan menerima Tuhan dan akhirnya akan hidup dalam Tuhan dan berpegang pada keselamatan. Katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, kata percaya juga punya makna berkomitmen. Komitmen untuk apa? Untuk terus hidup dalam ketaatan, berpegang terus pada keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, kemudian tetap ada di zonanya Tuhan. Karena begini saudara, akan tiba saatnya keselamatan akan Tuhan angkat, yaitu bicara tentang pengangkatan. Sama-sama bilang sama saya pengangkatan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kita harus komit untuk berpegang teguh. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan pengangkatan itu terjadi. Iya kan? Alkitab mencatat hanya Bapa yang, bahkan anak memilih untuk tidak tahu. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya tahu nanti kedatangan Tuhan tahun segini, bulan segini, kenyataannya malu-maluin saudara. Iya kan? Karena hanya Bapa yang tahu, anak pun memilih untuk tidak. Jadi kalau ada yang tahu, pertanyaan saya, kau siapa? Kau mama kah? Iya kan? Hanya Bapa yang tahu. Nah, orang yang percaya akan komit untuk apa? Berpegang teguh dan tetap dalam zonanya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dalam zonanya Tuhan. Kalau saudara ingat ayat yang kita baca hari Minggu kemarin saudara, setelah kenaikan Tuhan ke sorga, murid-murid senantiasa berada di bait Allah. Ini bukan bicara tentang hanya posisi saja saudara, dalam arti posisi mereka berada pada saat itu, tetapi juga bicara tentang posisi hidup. Sama-sama bilang sama saya posisi hidup. Amin. Posisi hidup di mana? Dalam zonanya Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu waktu Tuhan. Makanya ketika Tuhan kasih perumpamaan tentang hal kerajaan sorga, Tuhan kasih perumpamaan ada 5 gadis yang bodoh dan bijaksana. Yang bijaksana mereka tetap ada dalam zonanya Tuhan. Jadi ketika yang namanya pintu gerbang terbuka, mereka masuk dan pesta anak domba. Sedangkan yang bodoh, mereka tidak ada dalam zonanya Tuhan. Jadi ketika pintu gerbang terbuka, mereka tidak di sana. Ketika mereka kembali, pintu gerbang sudah tertutup. Makanya saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya kerjakan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya taat. Sama-sama bilang sama saya berkomitmen. Tapi saya mau bilang saudara, kenyataannya nggak semudah itu. Kenapa? Karena selama kita masih hidup di dunia, iblis tidak senang saudara dan saya berpegang teguh pada keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan.
iblis akan melakukan segala macam cara untuk menggoda saudara dan saya. Seperti biasa, iblis silakan masuk. Saya lagi nggak ada tanduk-tandukan, jadi ya udahlah, iblis pakai skin Natal. Sebelah situ, sebelah. Aduh, ya Tuhan, memang iblis susah diatur. Ya udah, sanalah, sana aja. Nah, saya mau bilang saudara, iblis nggak akan tinggal diam ketika saudara dan saya sementara berpegang pada yang namanya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Makanya dengan segala macam cara mereka akan menggoda setiap kita dengan tawaran-tawaran yang seperti yang kita pernah bahas kemarin, saudara, yang berbau keduniawian. Mereka akan coba dengan apa? Dengan ketenaran, saudara. Followers nambah 5 juta. Steve Marcel. Yang belum follow silakan. Daripada follow dia, ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tawaran mobil, waduh, banyak, iblis banyak banget bawanya ya. Wah, jam-jam, wah, nah ada banyak orang tergoda, wah, waduh, jamnya juga cari yang mahalan dikit apa? Jam merek Changhong ini, 2 PK lagi. Akhirnya, waduh, heping. Waduh, akhirnya iblis goda. Oh, ada banyak orang kan akhirnya tergoda ya. Aduh, keselamatan, tapi waduh, ketenaran, aduh keselamatan, tapi aduh, duit, aduh Tuhan keselamatan, tapi aduh, akhirnya apa? Perlahan tapi pasti tergoda. Dan iblis tuh kadang-kadang mainnya pelan-pelan, saudara, sehingga kita kadang-kadang nggak sadar sudah terjerumus. Akhirnya apa? Pelan-pelan. Laris. Pelan-pelan, akhirnya apa? Terus tergoda, terlena. Akhirnya apa, saudara? Tanpa kita sadari, dosa iblis sudah mengikat setiap kita, saudara. Kenapa setiap bagian begini saudara langsung kita bikin romantis. Saya mau bilang saudara, dan kalau sudah di posisi ini saudara, ini satu hal yang sangat berbahaya. Gimana, udah kerasa? Oh, potong amplop. Saya mau bilang saudara, iya kan? Kalau di posisi ini ketika pengangkatan terjadi, pengangkatan. Oh, belum makan nih. Ketika pengangkatan terjadi, saya bisa kehilangan keselamatan yang sebenarnya sudah Tuhan anugerahkan buat saya, saudara. Akhirnya apa? Sebenarnya sudah dianugerahkan tetapi tidak bisa dinikmati, saudara. Makanya saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati. Jangan tergoda dengan tipu muslihat iblis. Tetap pastikan saudara dan saya tetap kerjakan keselamatanmu dalam ketaatan, tetap dalam zonanya Tuhan, supaya kapan buat Tuhan kita akan terangkat untuk pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap nantikan Tuhan. Di situ ada keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Imam musik yang terakhir, yang ketiga, saudara, imam musik boleh siap-siap. Apa dampak bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan? Yang ketiga, saya mencatat adalah memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya memiliki kekuatan. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. Sama-sama kita baca, saudara. Yuk, sama-sama ayat yang ke-31. 3, iya. Tetapi akan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan apa? Bagian awal dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Saya mau bilang saudara, setiap orang pasti punya badai. Setiap orang pasti ada badai yang bisa terjadi dalam kehidupannya. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, saudara dan saya, badai bisa datang kapan saja, saudara. Amin. Saudara mau orang kaya kek, saudara mau orang susah kek, saudara mau orang punya jabatan kek, badai bisa datang kapan saja. Contohnya saya,
Saya udah panggil pemain musik, belum ada, ini badai. Hai, sini. Sini. Nanti besok saya ajak dia supaya dia rasa juga, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, siapapun kita, badai bisa datang kapan saja. Saudara mau orang yang paling kaya di dunia, saudara bisa punya badai nggak yang datang? Saudara punya 271 triliun, ada badai nggak? Ini kan seandainya. Hah? Saudara orang kaya banget punya badai nggak? Bisa ada badai. Wih, justru kadang-kadang orang kaya itu, saudara, yang kayanya luar biasa, kadang-kadang badainya apa? Orang berusaha untuk menguasai hartanya lah, orang berusaha untuk mau jahatin lah supaya dia tumbang lah, orang mau berusaha, kadang-kadang anak-anaknya sendiri berantem memperebutkan harta orang tua lah, ada badai. Saudara kaya raya, ada badai, ada. Saudara nggak punya uang, nadong ngepeng, ada badai. Apalagi security. Ini memang setiap minggu ini jadi tempat lari-lari, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, orang yang lagi nggak punya uang, ada badai, ada. Badai dihina, badai kadang-kadang didiskreditkan, ada badai. Saudara yang punya bisnis, punya 10 perusahaan misalnya, apakah ada badai? Ada. Saudara yang bisnis cuma satu, ada badai? Saudara yang nggak punya bisnis apa-apa, ada badai? Saudara yang bekerja, ada badai? Ih, bahkan saya mau bilang, saudara ya, badai dalam dunia kerja hari-hari itu mengerikan. Kenapa? Karena hari-hari justru ternyata badai bisa dari rekan-rekan kerja sendiri, saudara. Ketika saudara dipromosi, diangkat naik, rekan-rekan kerja sendiri yang kadang-kadang iri hati saudara untuk jatuhkan saudara. Karena mereka ngerasa, loh, kita dari tempat yang sama, dari sumber yang sama, kok kenapa dia lebih tinggi daripada saya? Mereka nggak terima. Badai. Saudara yang nganggur, ada badai? Apalagi. Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta, nganggur is my passion. Nggak ada. Iyalah. Saya kemarin sempat baca satu survei tentang orang-orang yang bekerja, saudara. Ternyata orang-orang yang bekerja, 44% pekerja di dunia itu ngalamin stres, saudara. Ini terakhir di survei tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Jadi banyak orang, bahkan hampir setengah orang yang bekerja itu ternyata ngalamin stres. Next. Kemudian dikatakan apa di sana? 1 dari 2 karyawan rasakan stres setiap hari. Jadi kalau saudara lihat ada 2 orang karyawan jalan, yang satu stres. Bukan saya ngomong, dia. Iya. Nah, selanjutnya, nah tapi orang Indonesia itu kalau stres, survei sebut 47% orang Indonesia lampiaskan stres dengan makan. Jadi kalau yang dulu bilang, kan kita dulu pikir begini ya, orang kalau kurus tuh stres, ternyata enggak sekarang. Enggak. Dulu saya suka kepikiran, bagaimana nih istri saya kurus-kurus terus, bagaimana nih? Takut dia dipikir orang stres. Kan jemaati beres tahu sendiri, mulutnya kan pedes-pedes, saudara. Saya udah suruh makan, nggak bisa gendut-gendut. Mungkin ada piara naga dalam perut, kita nggak tahu. Tapi ternyata sekarang orang stres bisa jadi gemuk. Karena ada ibu-ibu yang kadang-kadang saking stresnya, dia stres, dia makan banyak. Tapi yang menarik begini, gambar selanjutnya. Ternyata tingkat stres karyawan di Indonesia itu paling rendah se-Asia. Jadi memang yang tadi orang yang doyan makan, memang dia doyan makan aja dari saudara. Tapi saya mau bilang saudara, iya kan? Saudara mau di posisi apapun, bisa ada badai nggak? Bisa. Saudara yang single and jomblo, shalom para single and jomblo.
Yang udah ibu-ibu nggak usah ikutan shalom, nggak usah. Anak udah 5 shalom. Saya mau bilang ya, padahal sama aja tuh single jomblo, sama aja sebenarnya, sama-sama kesepian. Tapi mereka apakah ada badai? Ada. Duh Pak Pendeta, saya tuh jomblo Pak Pendeta. Saya kalau jalan tuh kena angin langsung menusuk sampai ke hati Pak Pendeta. Pada saat dimana saya membutuhkan bahu untuk bersandar, tapi apa daya, yang ada hanya bahu jalan. Yang menikah, apakah ada badai? Udah Bu, nggak usah curhat, nggak usah. Langsung. Udah kelihatan Bu dari wajah. Udahlah. Iya Pak Pendeta, betul. Dulu waktu masih gadis Pak Pendeta ya, dulu tuh aku pakai skincare selalu yang import. Amerika, Italy, minimal Korea Utara Pak Pendeta. Ada campuran bom atom di dalamnya. Waduh. Tapi sekarang, setelah aku menikah dengan laki-laki itu Pak Pendeta, aku bilang, Pak, beliin skincare dong. Kamu pakai beras kencur aja. Campur kunyit dikit. Bukannya putih, jadi kuning Pak Pendeta. Aduh. Waktu masih single Pak Pendeta, saya tuh pakai bedak terus ya nggak mahal-mahal, minimal tuh Makeup Forever ya, sesederhananya tuh yang merek MAC. Betul para wanita? Demi khotbah ini saya cari tahu itu saudara. Tapi sekarang Pak Pendeta, sejak nikah sama suami saya, tiap hari pakai Vanbo nomor 2 Pak Pendeta. Akhirnya saya berusaha untuk coba atur bagaimanapun tetap wajah saya lebih putih daripada leher saya Pak Pendeta. Saya mau bilang ya, buat saudara yang berusaha supaya sama rata warnanya tapi tetap wajah lebih putih daripada leher, saya mau bilang para wanita, nggak apa-apa. Kalau orang nanya, kenapa wajahmu lebih putih daripada lehermu? Karena aku anak terang. Dan saya kalau lihat saudara di gereja, saya janji saya tidak akan hina saudara. Ketika saudara datang ke gereja dengan wajah lebih putih daripada leher, saya akan berkata, menyala abangku. Aduh. Suami-suami senang loh. Kenapa? Ya Pak Pendeta, sejak istri saya glowing, wajahnya sampai glow in the dark begitu Pak Pendeta. Saya nggak perlu pakai lampu di rumah, wajah dia doang saya taruh di atas. Tapi ya kan, mau menikah atau tidak, ada masalah saudara. Badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Dan saya mencatat di sini saudara, dalam kehidupan setiap kita badai bisa datang kapan saja. Artinya begini saudara, sebagai anak Tuhan kita nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya badai. Dan kabar buruknya, dunia makin hari makin jahat. Jadi yang namanya badai kadang-kadang saudara makin hari makin berat. Yang namanya badai kadang-kadang saudara makin hari makin besar terjangannya menghantam kehidupan setiap kita. Namanya beban makin hari makin menekan setiap kita saudara. Tapi kabar baiknya begini juga saudara,
orang yang menanti-nantikan Tuhan, janji Tuhan selalu beroleh kekuatan yang baru. Kenapa? Karena hati, pandangan, mata yang selalu tertuju kepada Tuhan akan menghasilkan kekuatan. Sehingga orang mungkin bisa terhimpit oleh beban, mungkin dia bisa tersungkur bahkan jatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang. Orang yang menantikan Tuhan bisa bangkit dan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, nantikanlah Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh jawaban doa. Karena dia sementara menempatkan dirinya di posisi mencari jawaban di tempat yang tepat. Maka ketika dia mencari tempat yang tepat, ada jawaban doa yang terbaik yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, nantikanlah Tuhan. Karena ketika saudara dan saya memposisikan diri sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya kita tetap menempatkan diri kita, kehidupan kita dalam zonanya Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kapanpun pengangkatan itu terjadi, kita didapati dalam keadaan setia untuk pesta dalam kerajaan sorga. Dan yang terakhir, orang yang menanti-nantikan Tuhan senantiasa beroleh kekuatan yang baru. Masalah tantangan mungkin boleh datang, beban mungkin menghimpit, dunia mungkin boleh makin hari makin jahat, tapi anak-anak Tuhan akan tetap mampu bangkit, berdiri dengan tegap dan berkata, segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan, aku pasti kuat, aku pasti sanggup, segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan. Makasih Tuhan.